Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas jurnal yang mengenai The Evolutionary Dynamics of Apomixin Fern, a case study from Polycyclic Fern. Sebelum itu, saya akan membahas terlebih dahulu Pteridophyta. Jadi, pada pembelahan Pteridophyta ini mencangkup sekelompok tanaman vaskular primitif yang biasanya disebut Pteridophytes. Pada tanaman tumbuhan dewasa ini, dalam tanamannya adalah sporofit. Biasanya menunjukkan diferensiasi menjadi batang, akar sejati, dan daun. Pada batang, biasanya yaitu sebagian besar hayaba, sedangkan pada daun menjadi lebih kecil atau lebih besar. Jaringan pada pembuluh ini hampir terdapat di semua bagian vegetatif tumbuh-tumbuhan. Contohnya yaitu Pteris, Adiantum, Diopteris, Selaginella. Pada reproduksi seksual dalam garis keturunan ini adalah mengingat keuntungan teoritis yang terkait yaitu dengan reproduksi aseksualnya. Jadi, apomixis dalam pakis yaitu adalah bentuk khas dari reproduksi seksual yang menggabungkan produksi spora yang tidak tereduksi dan pembentukan sporofit dari sel somatic protalium. Jadi, pada apomixis ini dikenal dari babak garis keturunan pada tanaman tumbuhan darat. Biasanya ini telah dilaporkan lebih umum pada tumbuhan pakis itu sendiri. Dari beberapa ulasan yang menyarankan, jadi perkiraan untuk terjadinya apomixis ini hingga 10% dari spesies pakis yang ada di secara global, hingga 17% di beberapa flora pakis secara lokal. Setelah itu, pada polyploid mewajibkan dari intragametophyte self dari hasil genotip heterozygote sebanding dengan garis keturunan apomictic. Namun, perkawinan sedara obligat ini tampaknya tidak biasa pada tumbuhan pakis itu sendiri pada pakis. Kemudian, pada filogeny garis keturunan pakis, spesies ini terdapat berfungsi tentang evolusi retikulat dan polipolidi dan laporan tentang biologi reproduksi dari pakis terdapat terbatas dari 3 garis keturunan pakis polystisoid yang semuanya diduga berasal dari Asia Tenggara. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu mengenai bahan dan metode apa saja yang digunakan dalam jurnal. Dan metodenya yaitu dengan menggunakan Ceritogonelum caducum yang mencapai dengan menumbuhkan gametofit dari spora untuk mendapatkan pengamatan langsung pada pembentukan organ seksual dan pembentukan pertumbuhan sporofitik dengan atau tanpa pembuahan. Ceritogonelum caducum sporofit dikumpulkan dari provinsi Guizhou, Cina, Pinae yang subur disimpan dalam kantong kertas bersih dalam kondisi kering sampai spora hilang. Spora dikultur dalam wadah plastik yang diisi dengan humus yang dikumpulkan bersama dengan sporofit yang disterilkan pada suhu 120 derajat sampai 130 derajat Celcius selama 30 menit. Wadah ditutup dengan film plastik transparan, di mana 2 hingga 3 lubang kecil dibuat untuk mengurangi resiko kontaminasi dan pengeringan. Wadah disimpan di laboratorium dan terkena kondisi cahaya alami selama percobaan. Kultur dibasahi dengan air ledeng untuk mencegah pengeringan dan diperiksa secara berkala untuk merekam permulaan spora, pertumbuhan gametofit, pembentukan arteridia, dan archegonia, dan timbulnya perkembangan sporofit. Kondisi tesis tidak signifikan dari kondisi yang digunakan untuk menumbuhkan taksa seksual. Tidak dapat mengesampingkan kemungkinan induksi apomixis melalui kondisi kultivasi dan mungkin perlu ditangani dalam penelitian selanjutnya. Sejauh ini, semua bukti yang dilaporkan menyarankan takson ini untuk mereproduksi secara apomik dalam eksperimen budaya maupun kondisi alam. Bahan dan metodenya dengan menggunakan tanaman yang sangat kecil hingga beberapa sentimeter tingginya yang disebut dengan Cooksonia. Dekat dengan desa Skotlandia Rhynieflora yang telah disilifikasikan telah ditemukan berasal dari Devonian bawah 408 juta tahun. Selama Devonian 410-355 juta tahun, sebuah flora yang agak melecehkan berevolusi dari Rhiniophyta yang harus sudah termasuk nenek moyang pakis. Kemudian klasifikasi pakis. Pakis secara tradisional dikelompokkan dalam kelas filum, tetapi klasifikasi modern menetapkannya sendiri divisi di kerajaan tanaman yang disebut Pteriodophyta.
juga dikenal sebagai Felisophyta. Grup ini juga disebut sebagai Polypodiophyta. Polypodiopsida bila diberlakukan sebagai subdivisi dari Tracheophyta atau tanaman vaskular. Meskipun Polypodiopsida terkadang hanya merujuk pada Pakis Leptosporangiate, Pakis Leptosporangiate berisi 7 pesanan. Eusporingate Pakis merujuk pada 4 kelas, yaitu Psilotopsida, Equisotopsida, dan Maratiopsida. Pakis Eusporangiate adalah spora vaskular tanaman, yang sporanya timbul dari beberapa epidermis sel dan bukan dari sel tunggal seperti pada Leptosporangiates pakis. Biasanya, pakis ini telah mengurangi sistem akar dan sporangianya yang menghasilkan spora dalam jumlah besar. Kemudian, distribusi pakis tersebar di seluruh dunia. Sebagai contoh, Amerika, Eropa, dan Asia. Di India, berbagai jenis spesimen atau spesies ditemukan. India Tengah mencakup 10 spesies kutu pakis dan 68 spesies pakis cagar, biosfer, tamia, pakmari, patalkot, dan achnakmar, amarkantak adalah tempat populer bagi pakis wilayah Himalaya Timur. Distrik Darjeeling, Benggala Barat, dan 7 negara bagian timur laut, Pradesh, Assam, Nagaland, Manipur, Meghalaya, Mizoram, dan Tripura, termasuk sebagai area penting untuk spesies pakis yang berbeda. Kemudian konservasi pakis. Konservasi pakis dilakukan dengan banyak metode. Spesies pakis tumbuh di rumah kaca untuk mempertahankannya keanekaragaman hayatinya. Transplantasi pakis pohon dari ini ke daerah yang aman, terutama berlaku di Meksiko, melalui penyimpanan spora pakis dalam freezer konvensional. Kemudian signifikansi pakis. Pakis tidak sama pentingnya secara ekonomi dengan tanaman benih, tetapi memiliki kepentingan yang cukup besar di beberapa masyarakat. Beberapa pakis digunakan untuk makanan, termasuk fiddlehead pakis, pakis burung unta. Pakis umumnya tidak diketahui menjadi beracun bagi manusia. Pakis dari genus Azolla sangat kecil. Tanaman mengembang yang tidak menyerupai pakis disebut pakis nyamuk. Mereka digunakan sebagai pupuk hayati di sawah Asia Tenggara. Memanfaatkan kemampuan mereka untuk memperbaiki nitrogen dari udara menjadi senyawa yang kemudian bisa digunakan oleh tanaman lain. Pakis hardy memiliki sistem akar yang bercabang dan menambah kelembapan ke tanah, yang membantu mencegah tanah erosi dan stabilisasi buntu. Banyak pakis ditanam di hortikultura sebagai tanaman lanskap. Pakis digunakan untuk kayu mis. Pakis pohon, pakis meidenhair, mengandung flavonoid. Tabib kuno akan menggunakan teh dari pakis meidenhair untuk menyembuhkan batuk dan hidung tersumbat. Ini mengandung fosfor, mineral yang dibutuhkan untuk kesehatan tulang. Dryopteris cochleati digunakan pada gangguan mental di India. Pteris vittata atau rem pakis dulu menyerap arsenik dari tanah. Akan melanjutkan presentasi yaitu tentang hasil pengamatan analisis pertumbuhan paku pakis polistikoid pada apomixis dan polistikoid. Nah, tadi kan sudah dijelaskan metode-metode dan bahan-bahannya. Kemudian kita lanjut tentang hasil dari pengamatan tersebut. Nah, di jurnal sudah dijelaskan bahwa apomixis pada tumbuhan paku pakis polistikoid terbatas oleh 3 klade. Nah, ketiga klade itu diantaranya 1. Klade inti Kyrtomium, 2. Klade Kyrtogonelium, ketiga yaitu klade Scyphopolisticum. Namun, di semua klade pakis polistikoid ini ditemukan polyploidy dan kemudian terjadi reproduksi pada apomixis. Nah, reproduksi apomixis ini dikonfirmasi oleh kultur gametofit di
Cyrtogonellum caducum. Berdasarkan pada pengamatan perkembangan sporofitik dan Archegonium. Secara fungsional, Antheridium dapat diamati juga. Nah, perhatikan gambar sebagai berikut. Nah, gambar tersebut menjelaskan tentang reproduksi apomixis dalam Cyrtogonellum caducum berdasarkan hasil pengamatan dari kultur gametofit yang menghasilkan spora. Pada gambar A, yaitu protalium berbentuk hati dengan rizoid di bagian bawahnya. Kemudian tanda panah tersebut menunjukkan pertumbuhan sporofitnya. Nah, pada gambar B yang ditunjukkan oleh arah panah itu merupakan perkembangan sporofit tahap awal tanpa diforgan erentheated. Tidak ada indikasi untuk setiap Archegonium yang ditemukan. Kemudian pada gambar C merupakan tahap awal perkembangan sporofit dari sel somatik. Pada gambar D, Antheridium dewasa ini menutup dengan spermatozoid. Untuk gambar E merupakan perkembangan sporofit ini menutup dengan diferensiasi pada daun pertama. Pada gambar F, protalium ini menutup, yang menunjukkan perkembangan sporofit yang sedikit lebih tua dengan satu daun dan satu akar yang terletak dengan takikan. Kemudian pada gambar G di panah atas itu menjelaskan pertumbuhan sporofit pada takik gametofit. Nah, untuk panah yang di bawahnya bahwa root pertama sudah dikembangkan. Menjelaskan tentang diskusi dari jurnal ini, yaitu dataset polystisoid juga menunjukkan bukti yang jelas untuk korelasi antara apomixis dan terjadinya taksa triploid dan pentaploid. Disebabkan oleh kapasitas untuk tetraploid dan hexaploid hibrida untuk memproduksi melalui intragametophytic selfie yang menghasilkan heterozigositas tetap. Kapasitas ini dapat mengarah pada pengurangan potensi pembentukan hibrida apomictid semacam itu. Sebaliknya, apomixis lebih mungkin terjadi pada hibrida triploid dan pentaploid karena ketidakcocokan meiosis pada tingkat ploidi yang tidak merata ini akan mengakibatkan kemandulan wanita. Transisi ke apomixis pada hibrida semacam itu akan mengatasi sterilitas wanita. Meskipun bukti yang jelas untuk korelasi ini tidak menjawab semua pertanyaan tentang asal-usul apomixis pada pakis. Contohnya yaitu sangat difficultus untuk memperkirakan jumlah minimum kali apomixis berasal karena ambiguitas dalam laporan tentang tidak adanya atau kehadiran apomixis. Jadi di dalam semua laporan tentang apomixis tidak ada yang memperkirakan jumlah minimum apomixis atau tidak adanya atau kehadiran apomixis. Biologi reproduksi banyak spesies kurang atau sama sekali tidak diketahui. Dengan demikian, tidak adanya laporan apomixis mungkin tidak selalu menunjukkan tidak adanya apomixis dalam populasi alami. Demikian pula, laporan tunggal reproduksi apomictid juga dapat menyesatkan jika apomixis bukan status karakter tetap dari takson tunggal yang diakui. Laporan lebih lanjut menggunakan bahan budidaya harus diperiksa dengan hati-hati karena mungkin
untuk membingungkan apomiksis yang diinduksi secara eksperimental dan apomiksis yang terjadi secara alami. Apomiksis dapat dengan mudah diinduksi di banyak taksa pakis, atau apomiksis spontan dapat sering terjadi di alam. Sebagai contohnya, kami mempertimbangkan dari laporan apomiksis terbaru. Di dalam banyak kasus, jumlah kromosom diploid dapat menjadi indikator reproduksi seksual, tetapi pakis apomiktik diploid telah ditemukan dalam beberapa kelompok. Dalam kasus seperti itu, tidak selalu pasti bahwa semua individu dari spesies yang ditentukan secara morfologis mereproduksi baik secara seksual maupun aseksual. Hasilnya juga dapat menjadi bias oleh manfaat ekologis. Diduga dapat menjadi bias oleh manfaat ekologis dan taksa apomiktit jika dibandingkan dengan kerabat seksual mereka. Kontribusi pada probabilitas pengambilan sampel yang tidak seimbang, yaitu probabilitas tinggi untuk mengambil sampel taksa apomiktit versus probabilitas rendah untuk mengumpulkan taksa seksual yang langka. Kesimpulan yang dibuat dalam penelitian atau laporan ini tidak dijelaskan ketidakpastian karena dapat menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi dari transisi yang diamati dari apomiksis ke reproduksi seksual yang diharapkan. Yang hanya transisi searah dari reproduksi seksual ke apomiksis telah dicatat dalam pakis, menunjukkan bahwa pengamatan transisi terbaik dalam hasil penelitian atau laporan ini adalah artefak dari metodologi penelitian ini. Pengambilan sampel takson yang tidak lengkap mungkin telah mempengaruhi temuan penelitian ini, bahwa apomiksis memiliki sedikit atau tidak sama sekali efek pada tingkat spesiasi dan kepunahan, baik taksa besar maupun kecil, tidak dekat dengan mewakili spesies genera ini. Di penelitian selanjutnya harus mempertimbangkan bukti anteridia pada gametofit reproduksi apomiktik dari Sirtogonellum sadusum. Organ seksual dilaporkan tidak ada di sebagian besar pakis apomiktit, terutama yang dibentuk oleh jalur Dopmanton. Pembentukan anteridia dapat mengakibatkan pembuahan pakis polispisoid seksual oleh spermatozoid yang dibentuk oleh taksa apomiktit. Proses ini belum diselidiki secara meyakinkan pada pakis. Tetapi pada pola filogenetik yang terdokumentasi memperkenalkan pertanyaan baru mengenai distribusi apomiksis yang tidak merata pada pakis. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.